Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Teknologi Kontemporer. Di sini perkenalkan nama saya Paramita Hidayati dan ada dua rekan saya yaitu Antias Rahma Yunita dan Aji Sapei. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi mengenai molten salt reactor. Awal adanya MSR atau molten salt reactor. Pembangkit tenaga nuklir atau biasa disebut PLTN mulai digunakan dan dikembangkan sejak tahun 1950-an. Sejak tahun itu, perkembangan dan penggunaan PLTN terus dikembangkan dan diteliti lebih lanjut sampai saat ini. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan atau fisi, inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Sudah banyak jenis dari PLTN ini, salah satunya adalah molten salt reactor atau yang dikenal dengan MSR, merupakan salah satu jenis PLTN yang dinilai aman dan ekonomis untuk dapat diterapkan di Indonesia. MSR berasal dari pengembangan desain teknologi Molten Salt Reactor Eksperimental atau MSRE yang dikembangkan oleh Oak Ridge National Laboratory atau ORNL pada tahun 1960-an. MSRE mempunyai daya 8 MWT dan hanya beroperasi selama 4 tahun. Torkom merupakan salah satu nama dagang dari beberapa jenis MSR yang berbahan bakar dan berpendingin garam cair. Torkom dirancang dan dikembangkan oleh Martingale Inc. Amerika Serikat dengan daya total 1000 MWE yang berasal dari 4 modul, di mana setiap modul berdaya 250 MWE. MSR merupakan reaktor berbahan bakar cair yang mengalir secara berkelanjutan melalui untai primer. Temperatur operasi Torkon sebesar 704 derajat Celcius dan efisiensinya 45%. MSR adalah salah satu desain reaktor generasi 4 yang diajukan dalam Generation 4 Forum. MSR menggunakan moderator grafit dan bahan bakar sekaligus pendingin berupa senyawa garam dalam bentuk cair. Sistem ini berbeda dengan reaktor nuklir konvensional yang menggunakan bahan bakar padat. Konsep MSR berbeda secara fundamental dengan desain reaktor lain, karena memiliki pasang material terbalik, bahan bakar cair, dan moderator padat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Antias Rahma Yunita akan menjelaskan sedikit tentang alur kerja dari MSR itu sendiri. Yang pertama, MSR merupakan senyawa garam, umumnya menggunakan campuran garam fluorida, bahan bakar dalam bentuk UF4 dan THF4 dicampur dalam garam pelarut, misalnya LiF dan BeF2. Bahan bakar ini sekaligus berfungsi sebagai pendingin, mengalirkan panas ke kalang pendingin sekunder atau juga berupa garam lebur yang kemudian dialirkan menuju turbin. MSR bersifat self-regulating. Kenaikan suhu reaktor maupun timbulnya gelembung dalam garam bahan bakar akan menurunkan laju reaksi fisi berantai, sehingga operasi reaktor akan kembali ke kondisi normal tanpa intervensi operator. Dan selanjutnya yaitu MSR dilengkapi katup beku atau freeze plug yang diletakkan di bawah teras reaktor. Freeze plug dibuat dari garam lebur yang didinginkan menggunakan kipas ketika reaktor beroperasi. Jika karena satu dan lain hal reaktor nuklir kehilangan daya, kipas pendingin akan berhenti beroperasi dan freeze plug akan meleleh. Bahan bakar akan jatuh melalui freeze plug di drain tank. Ketiadaan bahan bakar dalam teras reaktor meniscayakan berhentinya reaksi fisi secara otomatis. Reaktor pun mati dengan selamat tanpa perlu
intervensi operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Haji Safei, dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Haji Safei. Dan adapun kelebihan dari MSR itu sendiri, yang pertama MSR tidak menggunakan batang bahan bakar seperti reaktor jenis LOR, sehingga tidak memerlukan kelongsong bahan bakar. Dan untuk yang kedua, tekanan di bagian dalam reaktor MSR adalah sekitar 0,5 MPa, sehingga tidak memerlukan penggunaan bejana bertekanan. Dan adapun juga kelemahan dari SMR itu sendiri, yang pertama, reaktor MSR belum pernah beroperasi komersial, baru dalam tahap eksperimen, sehingga sih perlu uji coba dan waktu yang lama. Lalu yang kedua, bahan bakar garam cair memiliki korosivitas yang tinggi. Oleh karena itu, umur bejana reaktor tidak selama reaktor PLTN tipe air ringan atau berat. Lalu yang ketiga, penggunaan grafit di reaktor MSR memiliki beberapa kelemahan, yaitu umumnya yang terbatas dan yang kedua koefisien reaktivitas umpan baliknya bernilai agak positif. Lalu yang keempat, memerlukan beberapa perangkat premium tambahan. Dan yang kelima, U235 atau bahan bakar awal, agar terjadi kecukupan reaksi pembelahan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Pramita. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.